Proses pembuatan batik printing di pabrik Handprint, kawasan industri Jababeka Cikarang, Bekasi. Terlihat tersedia banyak motif-motif batik handprint dengan bahan katun prima. Motif-motif untuk berbagai kebutuhan seperti fashion kemeja, pakaian wanita, kemben, sarung wanita dan masih banyak lainnya. Dijual grosir dan juga bisa pesan cetak baik motif pabrik batik handprint ini maupun motif milik pelanggan. Lem pada meja printing handprint yang sudah kurang melekat terhadap kain yang akan diprinting, maka lem meja printing ini harus di-stripping. Membersihkan lem tersebut sampai bersih. Bila sudah bersih, kemudian meja dilap sampai kering. Proses selanjutnya mengcoating kembali hingga rata dan kain dapat melekat kuat ke meja printing. Meja printing terdiri dari susunan sebagai berikut. Mulai dari paling bawah yaitu rangka meja, triplek atau multiplex, busa karet, taplak meja terpal keret dan terakhir plastik tebal. Permukaan meja berkilau, bersih, licin dan empuk. Kemudian dilapisi dengan lem untuk melekatkan kain ke meja printing. Kain yang melekat kuat agar kain tidak bergeser ketika proses pengecapan. Karena proses printing bisa sampai 4 kali atau 4 warna. Menggelar kain katun prima yang telah dicelup warna dasar soga ke meja printing. Pertama kain ditarik, menggantung di atas meja printing sampai ujung akhir meja. Kemudian kain diturunkan ke meja dan ditarik sedikit tegang agar tidak ada kerutan kain memanjang. Kain diratakan dari bagian pinggir kain hingga ujung kain. Lebar kain harus sama dan lurus.
Proses printing sudah dimulai dari motif pertama. Pencetakan gesutan pertama dan gesutan kedua harus mengosongkan satu langkah. Tujuannya agar memberi waktu warna printingan menyerap ke serat kain terlebih dahulu. Kalau belum terserap atau masih basah di permukaan kain, dan bila kena sentuh pelangkan, maka bisa membuat cacat gambar. Kain yang sudah diprinting, pada bagian ujung motif kiri dan kanan ditutup kain plus minus 10 cm arah melebar, agar tidak tersentuh langsung oleh pelangkan. Kemudian langkah pencetakan kedua bagian yang kainnya belum diprinting. Terus demikian sampai selesai. Selanjutnya menuju pelangkan kedua, beda area printing namun masih satu motif. Proses pencetakan warna kedua sudah dimulai. Posisi pelangkan terletak di tempat yang sama pada pelangkan pertama. Motif kedua dengan pelangkan yang berbeda, tentu area gambar berbeda namun masih dalam satu motif. Langkahnya sama, yaitu gesutan pelangkan pertama lompat satu langkah dan seterusnya. Kemudian mencetak lagi tempat kain yang belum dicetak kedua, dan seterusnya sampai selesai proses printing. Bila cuaca hujan, maka blower pemanas dinyalakan agar kain hasil printingan bisa cepat kering. Sumber panas dari pembakaran LPG, panas ditiupkan melalui cerobong menuju area printing. Cerobong diberi lubang ventilator dengan jarak setiap kira-kira 1,5 meter mengarah ke meja printing.
Proses penggesutan pasta warna ke permukaan kain hingga menembus bagian belakang kain. Penggesutan dilakukan 2 kali dengan tekanan yang sama. Arah gesutan kedua berlawanan arah dengan gesutan pertama. Setelah selesai proses printing semua warna, selanjutnya melepas kain hasil printing batik dari meja printing. Kain hasil batik printing dikeringkan dengan cara menggantungkan ke tempat jemuran yang terletak di atasnya meja printing. Udara panas yang ditiupkan dari ventilator akan memanaskan di sekitaran meja printing. Pemanas blower ini dijalankan hanya kalau cuaca hujan. Jemuran bisa muat banyak hasil batik printing. Bila ada kain batik yang akan dijemur lagi, maka kain batik jemuran pertama dinaikkan lebih ke atas lagi dan seterusnya. Kalau kain batik printing sudah kering, kain printing batik diturunkan untuk proses fiksasi. Kalau cuaca panas, cukup dengan menggunakan udara panas ruangan saja.
Persiapan kain katun prima yang sudah dicelup sebagai warna dasar batik ditarik sepanjang meja printing. Sebelum kain digelar di meja printing, kain digantung di atas meja printing. Kemudian, kain diturunkan ke meja printing untuk digelar. Kain katun prima melekat di meja printing, kemudian diratakan pinggir kiri dan kanan. Tidak boleh ada lipatan dan lebar harus sama dan lurus sepanjang meja printing. Pelangkan bermotif batik yang sudah selesai digunakan, dicuci bersih dan dikeringkan. Kemudian pelangkan disimpan pada tempatnya. Ukuran mesh monel tergantung motif. Menggambar batik ada yang langsung dipelangkan, ada yang melalui desain komputer. Dari desain komputer, file gambar dikirim ke mesin engraving untuk proses exposure. Tapi masih ada yang menggunakan print kalkir dan diexposure. Itu menyesuaikan kemampuan atau pilihan terbaik dan kualitas yang diinginkan pabrik batik. Setelah proses pembuatan batik, kain printing batik yang sudah kering kemudian proses fiksasi. Fiksasi ada yang menggunakan mesin steamer tapi ada yang menggunakan water glass. Fiksasi menggunakan water glass dengan cara mencelupkan kain ke larutan water glass dan mengepres menggunakan roll karet lunak. Setelah mengepres, kain tersebut digulung ke roll becer. Kemudian didiamkan kira-kira 12 jam, dengan cara memutar pelan. Setelah cukup waktu fiksasi, kain dicuci menggunakan mesin cuci baik open wide atau haspel. Kemudian proses pengeringan dan proses finishing. Setelah proses pembuatan batik, kain dipotong sesuai ukuran panjang potongan. Terlihat hasil batik printing kain katun prima dengan berbagai motif dan peruntukannya. Untuk fashion wanita, kemeja pria, jarit, sarung wanita dan lainnya. Kain batik printing handprint katun prima kualitas terbaik. Batik Indraloka adalah batik berkualitas tinggi dan sudah terkenal karena kualitasnya. Kain murah Jababeka menjual grosir maupun eceran. Kain murah Jababeka melayani pembelian offline maupun online ke seluruh Nusantara. Kain murah Jababeka menerima pesanan dengan motif sendiri. Ada ketentuan untuk mencetak motif batik sendiri yang harus dipenuhi.
Kain Murah Jaba BK adalah distributor kain katun dan rayon printing maupun polosan. Terima kasih para pemirsa yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah like, komentar dan subscribe.